Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast Skema Paruha, dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum kita melangkah ke perbincangan hangat kita pada pagi hari ini, saya sarankan untuk kepada seluruh viewers Podcast Skema Paruha, silakan di like, subscribe, dan jangan lupa di share. Baik, pada pagi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yang tentunya di mana beliau adalah salah satu dosen kami tercinta dan juga beliau adalah salah satu guru besar di kampus kami. Berbicara tentang kosmetik, beliaulah adalah ahlinya. Baik, mungkin para viewers sudah menunggu. Langsung saja, ini dia Profesor Dr. Bernard Marianti Manggau, apoteker. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Fahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik, sehat. Alhamdulillah. Tapi sudah diungkap. Iya Prof. Iya Prof. Baik, berbicara tentang kosmetik, tentunya di luar sana banyak kalangan semuanya pasti suka. Siapa sih yang nggak mau cantik dan siapa sih yang nggak mau cakep atau ganteng? Selanjutnya kita akan kupas habis dalam perbincangan hangat kita pada pagi hari ini dengan tema sebenarnya kosmetik itu penting nggak sih? Baik, langsung saja saya akan memberikan pertanyaan spesial untuk Prof. Marianti. Pertanyaan saya yang pertama Prof adalah apa sih perbedaan kosmetik yang dilegalisir oleh Badan POM dan yang belum dilegalisir oleh Badan POM, Prof? Oke ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang ya, jadi kita punya semacam pemeriksaan obat dan makanan. Nah, di situ kan Badan POM ya, jadi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, memang sangat perlu ya, semua itu seharusnya didaftarkan. Kenapa? Karena kalau dengan kita misalnya membuat ada kosmetik yang ada, itu biasanya harus memiliki notifikasi ya dari Badan POM. Apa yang keistimewaannya, yaitu mulai dari bagaimana melihat daripada apakah produksi kosmetik itu ada sesuai ya, jadi cara produksi kosmetik yang baik ya itu ada, dan dilihat juga keamanannya ya, jadi keamanan, jadi apa-apa yang sebaiknya ada di dalam kosmetik tapi dia aman ya, jadi keamanan, jadi memang harus ada uji keamanan. Jadi begitu. Nah, ada beberapa ya kosmetik kami misalnya yang kami daftarkan ya, nanti kan dia menanyakan bahan-bahan apa yang ada yang kita masukkan di dalam kosmetik tersebut. Jadi jadi semua diperiksa, maka memang aman. Jadi kalau tidak ada pendaftaran notifikasi dari Badan POM ya memang itu tidak dijamin keamanan ya, tidak dijamin keamanannya, dan cara produksinya juga tidak dijamin. Jadi memang harus kita membaca ya apakah itu sudah mendapatkan notifikasi dari Badan POM. Itu barangkali. Jadi memang semua kosmetik yang beredar di masyarakat itu Prof harus melalui Badan POM ya, karena kalau tidak ada Badan POM yang sudah dilegalisir itu dia jatuhnya ke kosmetik ilegal ya Prof? Iya kosmetik yang ilegal. Kita tidak tahu, tidak tidak bisa dijamin keamanannya ya. Bisa saja dia tidak mencantumkan kandungannya, dari situ ada banyak kandungan yang berbahaya, karena memang kalau kita salah satu cara kalau kita mau menggunakan kosmetik ya, bagaimana, ada ndak terdaftar tidak ya dari Badan POM misalnya, terdaftar tidak dari misalnya ada kan dari FDA atau apa, biasa juga kalau kosmetik dari luar, kalau kita memang membelinya di luar negeri misalnya. Terus sudah itu kita lihat bahan-bahan apa ya, penyusun daripada kosmetik itu yang harus penting sekali kalau kita menggunakan. Kalau kita mau menggunakan sesuatu kosmetik dan tidak ada yang hal yang itu ya bahaya ya, nanti bisa menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Iya, terima kasih Prof. Prof, kalau misalkan kita menggunakan kosmetik secara terus-menerus itu apakah akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita?
Karena banyak orang yang tiap pagi malam harus pakai skincare, harus menggunakan kosmetik gitu. Oke, ya itu ya. Jadi memang kan sebenarnya skincare itu bagus. Jadi kosmetik itu sebenarnya dibagi dua ya, ada kosmetik, ada skincare-nya ya. Skincare memang perlu sekali ya. Jadi perlu, tapi itu tadi yang saya bilang aman, tidak dan apa ada ya, berarti kan tidak ada bahan. Kita perlu lihat bahan-bahan apa yang harus ada ya dan tidak boleh ada. Tidak aman. Kalau dia sudah aman, sebenarnya kalau skincare itu bagus sekali ya. Memang kita harus menggunakan ya ada apa namanya mulai dari pencucian muka ya, mencuci muka pada pagi dan malam hari. Kalau malam hari karena kita habis beraktivitas di luar ya, tapi ya jadi kita banyak polusi kita itu ya. Kalau malam hari, karena pada malam hari kan terjadi regenerasi kulit, apa ya, jadi bahan-bahan yang itu ya hasil dari regenerasi kulit itu ya kita cuci pada pagi hari supaya tidak menyumbat pori-pori kita sehingga bisa kita tidak jadi akhirnya jerawat karena sebum yang diproduksi pada malam hari memang makanya kalau mau misalnya bagus kulitnya terhidrasi dengan baik ya mau itu ya harus tidurnya cepat ya jam 9 jam 10 paling lama ya supaya itu kan dia pada saat malam hari itu terjadi regenerasi kulit yang baik tapi pada saat kita tidur ya bukan pada saat kita berjaga ya. Jadi pada saat itu terjadi regenerasi kulit, banyak kulit-kulit yang mati ya, sel-sel kulit yang mati itu yang kutan-kutan ya itu yang akan menutup pori-pori kita sehingga itu yang menghambat keluarnya sebum ya misalnya ya, jadi akhirnya jerawat terjadi komedon warna ya. Sudah itu yang lainnya adalah cosmeceutical skincare untuk menjaga kelembaban kulit ya, menjaga kelembaban kulit ya. Oke, kalau di bawah 20 tahun ya kan kita memang memiliki humektan alami ya. Produksi sebum kita juga masih aktif sehingga lemak-lemak tadi itu ya masih bisa melindungi kulit ya. Tetapi kalau sudah di atas 20 itu kan sudah mulai berkurang produksinya, maka memang kita harus bantu dia dengan menggunakan perawat moisturizer ya, apakah tergantung dari kulitnya. Kalau kulitnya kering ya maka bagus kalau ada tambahan lemak minyak-minyak ya, jadi itu. Dan kalau kulitnya berminyak maka harusnya bagusnya pakai gel atau WO ya, krem yang emulsi ya, yang WO. Kalau yang OW ya, kalau yang berminyak ya, jadi tidak semua mengatakan bahwa moisturizer untuk semua jenis kulit, tidak begitu ya. Jadi memang kita sesuaikan ya. Selanjutnya yang itu tadi mencuci muka dan menggunakan sunscreen ya, menggunakan sunscreen. Nah, sunscreen ini meskipun misalnya pada pagi hari ya, kita juga tetap pakai karena ada UVA di situ kalau pada pagi hari. Ya, begitu. Jadi itu yang sangat perlu. Kalau saran saya itu aja skincare itu yang sangat perlu kita. Nah, kalau kita gunakan terus-menerus tidak ada masalah ya. Yang selama dia aman ya, selama dia memang aman, dinyatakan aman. Dan kita lihat juga memang kan ada juga yang dikatakan aman, tapi misalnya tapi kita alergi ya, ada juga. Kalau alergi ya kita ganti ya, begitu barangkali ya. Itu tidak ada masalah dengan skincare, harus malah harus dimulai sejak awal supaya untuk menjaga kesehatan kulit gitu. Ya, terima kasih. Ya, Prof. Tadi saya sudah mengatakan, Prof sudah mengatakan itu terus-menerus itu aman ya. Sedangkan Prof, kalau ibu hamil itu apakah memiliki dampak negatif ketika ia menggunakan kosmetik, Prof? Atau ada kosmetik khusus untuk ibu hamil? Oke, ya, jadi kalau kosmetik ibu hamil sih sebenarnya untuk ibu hamil itu sebenarnya sama saja ya, skincare-nya sama saja, cuman kita harus memperhatikan apa yang ada isinya di dalam ya. Kalau misalnya ada jerawat ya, misalnya jangan pakai yang ada retinolnya ya, jangan pakai yang ada misalnya retinil asid, terus asam retinoat ya, itu karena dia kan karena dia kan vitamin A ya,
jadi dia anti proliferasi, ya bisa saja menyebabkan terjadinya kecacatan atau apa. Karena kalau kita menggunakan pada saat misalnya kita kan sebenarnya triknya itu ya setelah dibersihkan mukanya kan dipakai pelembabnya ya. Nah, di situ kan kulit menjadi basah ya, menjadi lembab begitu. Bisa juga pakai air sedikit melembab, baru kita pakai misalnya mulai dari moisturizer-nya. Nah, di situ kan dia bisa masuk ke dalam ya, dia bisa masuk ke maksudnya berpenetrasi ya ke dalam, berpermeasi ke dalam kulit ya, lapisan kulit lebih dalam ya. Nah, kalau kita misalnya apalagi kalau misalnya memakai yang nano atau apa begitu kan dia bisa masuk sampai ke lapisan bagian dalam. Memang kan biasanya kita khususkan untuk supaya regenerasi kulitnya lebih baik ya. Nah, jadi kita harus lihat kandungannya. Nah, itu tadi. Jadi memang kalau itu ya terdaftar biasanya itu ada kandungannya. Jadi jangan pakai oh ya ini dari mana gitu ya, tidak. Terus mana kandungan bahan baik bahan aktif dan maupun bahan tambahannya ya, bagaimana pengawetnya, bagaimana antioksidannya ya, itu semua harus kita lihat. Nah, kalau untuk orang hamil hanya ada beberapa ya, misalnya tadi itu retinol ya. Selanjutnya ada timbal. Timbal itu kan biasanya pada kosmetik lipstick ya, pada lipstick ya. Jadi itu timbal itu menyebabkan gangguan hormonal ya, hormon dan saraf. Nah, itu bisa mengenai juga bayi kalau memang itu ya dipakai terus-menerus. Apalagi misalnya kalau kita pakai sekali sehari. Nah, beda itu bisa timbal itu kan bisa kita di metabolisme di dalam hati kita. Nah, tapi kalau berkali-kali kita oleskan ya, nah bisa itu menyebabkan masalah. Dan jadi kita pakai yang ada pigmen buahnya saja ya. Jadi ya inilah kita kita sedang penelitian kan di kampus bagaimana sih pakai misalnya pigmen buah naga atau apa ya yang supaya bisa memberikan warna pada bibir misalnya, ditambah lagi nanti ada sunscreen-nya. Nah, selanjutnya ada namanya urea diazonil ya, diazolidinil ya. Itu biasanya, tapi kan enggak perlu maskara ya. Kalau ada ibu-ibu yang suka pakai maskara itu juga bahaya. Dia adalah pengawet sebenarnya ya, biasanya ada pengawet itu kita baca saja kalau ada enggak dia pakai pengawet enggak. Lidinil urea, diazolidinil urea. Nah, ada lagi yang disebut dengan ftalat ya. Ftalat itu biasa pada hairspray ya atau cat kuku ya, itu tidak bisa. Tapi terus selanjutnya paraben ya, biasa pengawet ya, itu yang biasa sering dipakai pada kosmetik. Pokoknya apa saja, apakah misalnya moisturizer atau foundation atau apa saja ya, biasanya kan pengawetnya itu. Nah, sebaiknya tidak digunakan itu ya. Nah, selanjutnya tabir surya, sunscreen-nya bisa kita memakai, tapi jangan pakai yang ada oksibenzonnya ya, itu juga. Nah, paling kita pakai misalnya ada zinc oksidnya yang untuk UVA ya, dipakai pada pagi hari misalnya. Nah, itu semua bahan-bahan itu yang tidak boleh ada. Jadi itu ya barangkali. Jadi bisa saja, yang penting tidak menggunakan bahan yang berbahaya. Itu barangkali. Benzoyl peroksida juga tidak boleh. Ya. Seperti yang kita ketahui, Prof, ada banyak kosmetik ilegal yang beredar. Bahan apa saja sih yang tidak boleh atau tidak boleh terdapat pada kosmetik? Seperti apa aja contohnya? Ya, itu kan biasa pemutih ya. Pemutih, nanti kan dia tidak bilang, tidak ada di dalam kandungannya misalnya ya, itu kan ya berarti pemutih. Nah, sekarang meskipun sudah dilarang, kalau kosmetik yang ilegal tetap biasanya menggunakan merkuri misalnya, menggunakan hidrokinon ya, itu semua memang paling cepat menghasilkan memutihkan karena langsung dia merusakkan kita punya pembentuk melanin ya, pembentuk melanositnya kita ya. Jadi itu, dan memang karena dia sangat mudah masuk ke dalam, berpenetrasi ke dalam kulit dan sampai di dermis, dan sudah itu dia akan masuk ke dalam aliran darah cepat sekali ya. Itu dua itu, jadi sehingga bisa berbahaya, menyebabkan kanker misalnya. Nah, ada yang lain biasanya petrolatum.
petroleum jelly ya, itu biasanya pada balem-balem lip balem ya, biasa juga ada itu ya, itu juga bisa menyebabkan terjadinya dia adalah karsinogenik juga ya. Jadi pakai saja yang apa tuh namanya, yang berasal dari minyak zaitun atau apa ya, yang apa tuh misalnya kan petrolatum itu penyusun daripada Vaseline misalnya. Nah, itu yang berbahaya. Selanjutnya ada namanya triklosan. Nah, ini yang sering ya orang suka pakai sabun apa ya namanya, sabun antiseptik. Nah, lihat ya, kalau triklosan itu dia selain membunuh bakteri yang jahat, dia juga membunuh bakteri yang baik, sehingga ya kita jadi bisa alergi misalnya ya. Ya, terus atau sikat apa tuh, kalau pasta gigi itu ada juga itu biasanya triklosannya ya, berarti akhirnya dia bisa apa tuh namanya membunuh bakteri yang baik juga ya. Nah, sehingga malah ya kan bakteri baik kita itu kalau memperbaiki apa itu namanya itu bisa jadi menyebabkan kanker kalau bakteri baik kita yang ada di kulit atau yang ada di dalam tubuh ya, itu kita termakan atau apa, itu triklosan ya. Jadi kalau mau lihat hand sanitizer atau apa ya, sabun pencuci tangan ya, yaitu atau sabun-sabun ya, lihat apakah dia mengandung itu. Terus yang ini yang paraben juga biasanya orang bilang paraben free, jadi bagus. Banyak juga butil paraben, metil paraben, itu kan yang Anda biasa pakai ya kalau mau menggunakan pengawet ya. Kalau bisa ya bukan yang itu yang kita pakai ya. Jadi kita ganti yang lain, pengawet yang lain juga masih banyak ya. Barangkali itu yang kita harus lihat saja. Pokoknya apapun kita mau memakai kosmetik, jangan pakai kosmetik kalau tidak ada apa namanya bahan penyusunnya ya, kandungannya ya, baik kandungan serat aktifnya maupun kandungan bahan lainnya, bahan tambahan yang lainnya. Misalnya kalau memang mau membuat emulsi OW atau WO ya kan macam-macam, ada di situ pengawetnya, ada di situ antioksidannya, ada di situ humektannya supaya kremnya tidak apa ya namanya, tidak kering ya, jadi menjaga kelembaban. Selain menjaga kelembaban muka juga kan ada kelembaban daripada produk sendiri ya, supaya dia bisa diambil, dioles misalnya ya. Itu semua bahan tambahan itu ya harus kita tahu apa, dan bisa juga sebenarnya ada bahan tambahan di situ yang sebenarnya tidak berbahaya tapi menyebabkan alergi bagi kita, kan bisa juga begitu ya. Oke, makasih. Baik Prof, tadi kan kita sudah berbicara tentang kosmetik ilegal atau tidak berbadan POM. Apa sih dampak yang paling berbahaya jika si pengguna ini menggunakan kosmetik yang tidak berbadan POM? Adakah dampaknya yang sangat berbahaya hingga merenggut nyawa misalnya, Prof? Merenggut nyawa ya, bisa merenggut nyawa lah kalau misalnya dia menyebabkan kanker ya dalam ya jangka lama sih ya, misalnya tahunan ya, kronis ya, penggunaan yang kronis. Itu tadi kan memang kan sudah kita katakan kita memang butuh ya, kita butuh apa itu namanya itu kosmetik itu ya, skincare lah paling kurang. Kalau kosmetik yang kosmetik kan kalau bukan skincare kan yang itu yang bisa mengubah ya, jadi bisa menutupi misalnya concealer ya, menutupi foundation kalau ada misalnya bekas luka atau ada jerawat, itu kan namanya concealer ya, dia menutupi ya, itu kan biasanya. Pokoknya kan kita akan pakai terus, memang kita setiap sehari-hari kan memang kita selalu terpapar dengan kosmetik itu ya, apa sampo, sabun ya, jadi semua itu kita sudah terpapar. Jadi kan tahunan ya memang tidak langsung ya, tidak langsung merenggut nyawa misalnya, tidak, tetapi kan lama-kelamaan ya menyebabkan masalah pada apa itu namanya itu, yang paling banyak itu biasanya kanker ya. Setelah itu bisa menyebabkan terjadinya apa masalah gangguan pada saraf ya, neurologis, neurotoksik ya. Nah, bisa misalnya kita suka kram-kram atau apa ya karena dia neurotoksik ya misalnya. Jadi tidak langsung memang, tetapi dalam waktu jangka lama, misalnya PB
PB itu ya memang sudah ada beberapa penelitian ya, ada beberapa penelitian yang saya lihat dia itu memang dilihat ya. Jadi ada beberapa sebenarnya ada beberapa saya tidak etis di sini kita menyebutkan merek ya. Ada beberapa itu memang timbalnya tinggi kan sebenarnya timbal itu kan untuk apa itu namanya supaya warna daripada warna daripada lipstik itu bisa tahan lama ya warnanya pada jadi itu yang bahaya itu kalau ada lipstik yang tidak lepas-lepas ya tidak apa itu namanya kan kalau kita makan sedikit ya sudah langsung hilang lipstiknya ya itu tapi kalau dia tetap ada dari pagi sampai sore kita sudah makan masih tetap nah itu biasanya mempertahankan warna itu kan biasanya itulah fungsi daripada PB sehingga dia itu ya kita selalu kita ada terus di dalam di bibir ya itu ya sehingga bisa menyebabkan terjadinya kanker ya tapi saya tidak melihat tidak ada penelitian yang saya lihat yang langsung akut begitu kita apa itu menggunakan ya langsung dia menyebabkan masalah begitu ya. Ya paling ya pertama ya alergi barangkali gatal-gatal atau apa. Nah, itu kan harus segera dihentikan ya. Ya jadi kalau shock sampai shock anafilaktik sampai pingsan karena alerginya itu belum ada saya baca penelitiannya begitu ya. Ya. Iya, Prof. Terlepas dari berbicara tentang kosmetik ilegal atau tidak berbadan POM, menurut Prof sendiri, apakah produk kecantikan dari bahan alami ini jauh lebih baik untuk kulit atau sama saja dengan kosmetik yang berbahan-bahan kimia, Prof? Oke ya, jadi bahan alami ya. Jadi kan memang kan banyak sekali ya di penelitian kita banyak penelitian yang telah dilakukan ya menggunakan apa ya menggunakan misalnya kurkuma ya terus ada yang menggunakan dari bahan alam laut karena dianggap misalnya alga itu dia karena dia bisa hidup dengan baik dengan sinar matahari yang sangat kuat ya tetap misalnya kita lihat bahwa tetap dia terhidrasi misalnya ya di daerah yang ekstrem di laut. Nah, itu kan banyak juga dari alga dari mana saja. Nah, memang itu bahan-bahan alami itu yang biasa memang dipakai sebagai apa namanya bahan aktif ya, baik bahan aktif maupun bahan tambahan. Misalnya kalau membuat nano kita pakai kan biasanya kitosan dari udang misalnya. Ya macam-macam lah ya. Bisa alami. Nah, tetapi bahan alam ini ya kalau sebenarnya yang paling bagus itu adalah yang langsung kita pakai ya misalnya buat apa itu namanya kita langsung kita pakai ya masker apa ya namanya pakai langsung madu misalnya madunya kita campur dengan misalnya jeruk ya itu untuk supaya kita jadikan masker misalnya ya cuman karena apa ya namanya tidak praktisnya itu maka dibuat dalam bentuk sediaan formula ya itu yang biasa kita lakukan ya memang begitu supaya dia tahan lama ya dia bisa dijual dan ada masa kadaluarsanya iya tapi berarti kan bahan alami itu kan berarti ditambah dengan emulgator ya ditambah dengan bahan pengawet ditambah dengan misalnya antioksidan ya kalau mau dibuat emulsi maka ada emulgatornya ya ada bagian yang larut air emulgator untuk yang larut air nah itu berarti kan tetap ada bahan tambahan nah kalau di luar negeri sudah terkenal itu yang disebut dengan bukan bahan alami disebut juga bahan organik ya dia sudah jadi organik. Nah, jadi kalau organik itu dia biasanya kalau di sini masih kurang ya diperhatikan yang kayak begitu. Misalnya bahan itu meskipun misalnya dia dari kurkuma atau dari beras ya, beras yang biasa untuk masker misalnya ya, untuk memutihkan bengkoang atau apa. Nah, dia itu kalau di luar negeri tuh dia malah lagi dia mengatakan dia disebut dengan organik karena misalnya bebas pestisida kah? Ya, bagaimana? Apakah pestisidanya bukan pestisida sintetis? Ya, terus sudah itu apakah dia diproduksi dalam bentuk betul-betul menggunakan bahan-bahan organik? Ya, jadi itu semua juga kalau alami kalau di luar negeri itu sudah bilang begitu ya. Bagaimana dengan pembuatannya? Ya, apakah dia betul-betul sudah diproduksi dalam hal
betul-betul produksinya itu dari apa namanya benar-benar ya itu tadi bebas pestisida, bebas daripada apa namanya rekombinan genetik ya, perubahan kombinasi genetik itu semua harus ada data-datanya juga ya. Jadi memang lebih ketat lagi sebenarnya kalau disebut dengan alami. Kalau di sini kita belum ada yang mengatakan oh ini adalah alami organik misalnya ya. Jadi kalau kesimpulan saya bahwa alami itu ya tetap saja pasti ada bahan tambahan yang tidak alami, tidak berasal dari bahan alam yang sudah menjadi sintetik, karena memang sintetik itu kan memang kalau alami terus tidak dijaga, misalnya bahan-bahan semua itu kan cepat rusak semua ya, bahan-bahan itu ya cepat rusak, haruslah dikasih antioksidan ya. Kalau kita tambahkan misalnya VCO ya atau minyak zaitun atau apa kan itu kan cepat tengik nanti bau. Nah, ditambahkan BHT misalnya butyl hidroksitoluen ya untuk sebagai antioksidannya ya misalnya, atau ditambahkan vitamin E sebagai antioksidannya. Jadi tetap pasti ada bahan tambahannya, yaitu tadi yang selama kita tahu apa bahan anunya ya kita aman saja kalau memang kita sudah tahu begitu. Ya itu barangkali ya yang itu, jadi pengolahannya harus alami ya, bagaimana pengawetnya harus alami ya, terus ya kalau kita menggunakan kita ada terdaftar ya pasti kan ada uji keamanannya ya, semua itu kosmetik itu harus ada uji keamanannya, aman tidak. Nah itu tadi kalau kita daftarkan pasti ditanya mana sertifikat uji keamanannya ya, biasanya dikeluarkan oleh ya apa tuh laboratorium yang sudah tersertifikat. Nah jadi kemarin ternyata atau laboratorium di universitas juga sudah diakui, kemarin kan ada beberapa yang minta ke kita ya, ada kosmetik yang diproduksi di Makassar, ada oleh alumni kami juga, mereka terkendala harus ada uji keamanan. Nah itu saya bilang tadi memang aman sekali kalau, nah mereka minta ke kita ke fakultas ya, alhamdulillah kita bisa bantu mereka uji keamanannya ya, uji bagaimana batas apa namanya bakterinya ya, bagaimana supaya tidak bisa menyebabkan masalah pada kulit nanti. Jadi memang harus ujinya juga harus ada, meskipun dikatakan kosmetik alami atau apa tetap harus ada uji keamanan ya. Jadi memang itu jadi akhirnya aman untuk kulit yang normal, aman ya, tapi memang tidak tertutup kemungkinan ada orang yang alergi ya, itu juga tidak bilang 100% alami, tidak 100% apa namanya itu terbukti aman ya, bisa tetap biasanya akan menimbulkan alergi pada orang lain, orang tertentu gitu. Tapi secara umumnya ya menggunakan uji-uji ya, uji patch for a woman, patch test ya, pakai uji pada kelinci ya, itu biasanya kita lihat uji iritasi, uji keamanan dry test, itu semua sudah pokoknya dicari itu kalau memang mau apa itu namanya dibuat sertifikat notifikasinya begitu. Jadi memang aman. Jadi itu barangkali kalau yang alami tetap menggunakan bahan sintetik gitu. Iya, Prof. Banyak sekarang kita lihat anak-anak di usia dini menggunakan kosmetik. Apakah penting jika digunakan pada di usia dini, Prof, untuk menggunakan kosmetik? Anak-anak maksudnya di bawah umur 10 tahun? Teenager. Ya, kayak anak SMP, Prof. Anak SMP kan banyak menggunakan lip tint. Ya, enggak apa-apa. Lip tint, oh begitu ya. Lip tint, terus ya itu tadi tetap semuanya itu. Nah, tetap sebenarnya kan anak-anak pun pokoknya kalau dia mau beraktivitas di bawah sinar matahari maupun pada pagi hari jam 6 sampai jam 8 itu sebenarnya memang belum ada UVB di situ ya, UVA. UVA pun sudah bisa tembus sampai ke bawah ke kolagen kita ya. Jadi kalau UVA itu pada pagi hari itu ya bisa menyebabkan
penuaan dini ya, bisa menyebabkan penuaan dini di atas jam 8, jam 9 ya, jam 9 ke atas, itu ada yang mengatakan jam 10 ke atas ya. Itu kan sudah ada UVB, itu yang karena memang pendek sinarnya, tapi dia bisa menyebabkan terjadinya kerusakan daripada genetika kita, jadi menyebabkan kanker kalau UVB ya. Jadi anak-anak pun ya kalau mau beraktivitas di bawah sinar matahari misalnya ya harus memang menggunakan skincare ya, sunscreen misalnya ya, dari sunscreen. Nah, kalau anak muda sebenarnya kalau untuk mau pelembab atau apa ya sebenarnya ya belum perlu, karena dia kan masih memiliki apa itu namanya pelembab alami, ada urea, masih semuanya itu sfingosinnya, sfingomyelinnya apa semua itu kan masih ada ya, produksi sebumnya masih bagus, jadi oklusifanya masih ada, jadi kelembaban itu masih terjaga sih sebenarnya. Kalau mau menggunakan ya sebenarnya berlebihan ya. Tapi kalau kulitnya kering ya, misalnya ada orang yang kulitnya kering ya pakai apa namanya lotion pada tangan atau apa. Tapi kalau tidak diperlukan, belum. Yang diperlukan hanya satu, yaitu sunscreen. Kalau saran saya ya, kalau lip tint itu ya kan memang lip tint itu dia selain sebagai skincare, dia kan juga membuat cerah ya, apa itu kita punya bibir begitu ya, mungkin ada karena kita memang kan orang dari tropis ya, dan itu biasanya kan kita memang, dan kulitnya kita adalah kulit berkulit coklat ya, jadi memang tidak sama dengan kulit orang Eropa ya. Kulit putih, maka biasanya bibirnya kan merah. Jadi lip tint itu selain sebagai kosmetik dekoratif, sebenarnya dia juga skincare. Dia bisa melembabkan bibir. Nah, memang bibir itu tidak sama dengan kulit kita. Kulit kita kan menghasilkan sebum ya, yang meminyaki kulit ya sebagai eksklusif. Kalau bibir memang kering pada dasarnya karena dia tidak menghasilkan. Di situ tidak ada yang disebut dengan kelenjar sebum ya, tidak ada. Jadi memang dia kering ya. Jadi memang ya apalagi kalau kita beraktivitas di ruang ber-AC yang kelembabannya rendah, memang bibir kita kering. Jadi memang ya biasanya pakai lip balm. Tapi kan kalau lip balm itu tidak ada efek riasannya begitu ya. Tidak ada efek riasannya, maka ya pakai lip tint. Nah, jadi lip tint yang ada antioksidannya ya. Dia ada sunscreen-nya bisa ya, sunscreen, terus dia ada menghidrasi bibir juga ya, jadi biasanya pakai itu ya, biasanya bukan hanya bukan hanya kosmetik riasan biasa, biasanya itu dia sudah dilengkapi semua itu, jadi menghidrasi bibir, melindungi bibir dari matahari ya, ya itu. Jadi ada antioksidannya juga ya, jadi memang bibir memang biasanya harus apalagi kalau misalnya kita ke daerah pergi umroh atau apa ya, ke daerah yang kelembabannya sangat rendah, yang rendah kalau di sini kan ya lumayan lah ya, kelembaban tinggi ya, jadi masih biasanya bibir belum terlalu itu, tapi kalau begitu kita umroh atau apa, kita rasa itu bibir kita sangat kering karena memang kita bibir kita tidak menghasilkan lemak-lemak gitu ya, sebum ya, jadi memang butuh ditambahkan begitu ya, adalah gunanya, bisa. Terima kasih. Berbicara tadi tentang kulit kering, otomatis pasti banyak juga orang yang memiliki kulit yang sensitif, Prof. Bagaimana sih caranya kita membedakan kosmetik yang mana yang bagus untuk kulit penderita kulit yang sensitif? Kulit sensitif ya susah, berat ya. Memang kan sudah dibilang aman, kulit ini sudah terdaftar, sudah aman gitu ya. Tapi sensitif itu kita tidak tahu. Kecuali kalau kita sudah tahu saya sensitif dengan apa, ya mungkin kalau misalnya kalau saya kan dulu itu ada siapa ya, propilen glikol, ada itu teman propilen glikol. Kalau saya itu justru yang sekarang terkenal COVID orang pakai minyak kayu putih, saya malah
sensitif ya, gatal-gatal. Saya alergi ya kalau saya pakai minyak kayu putih. Ya kalau kita tahu ya bagus ya, kita baca bahannya. Nah, tidak. Tetapi kalau kita tidak tahu memang susah ya. Yang penting dibilang alergen free. Sudah bilang alergen free, apa ya kan sudah diuji. Alerginya aman, diuji pada kulit manusia ya, pada kulit manusia sampai sampelnya sampai 50 ya. Bagus semuanya aman. Oke, tapi tetap kita tidak. Nah, makanya yang saya senang itu dulu waktu pengalaman saya ya, saya cerita waktu saya di luar negeri, waktu saya di Jerman pertama sebelum saya ke sana, saya kan memang orang alergi ya. Pertama sebelum saya ke sana ada kosmetik saya. Nah, tapi itu kosmetik ya dari itu. Nah, saya ke sana, saya tidak dijual lagi di situ kan, karena berat. Saya harus tinggal selama 6 tahun di sana ya, saya harus pakai kosmetik lah ya, skincare lah ya. Waktu itu umur saya masih 20, 25, 26 ya, saya harus pakai kosmetik skincare lah ya. Kalau selanjutnya saya cari, nah bagusnya di sana itu mereka punya sampel, mereka punya. Di sini kan kalau kita mau beli apa-apa ya harus langsung banyak besar ya. Kalau murah ya apa, kalau tidak cocok kita simpan saja. Jadi memang harus dicoba ya. Jadi coba, meskipun dibilang aman, tapi alergen free atau apa tetap kita setiap orang beda-beda ya. Ada. Nah, jadi dia jual, dia enggak jual, dia bilang ini saya punya bagus, coba ibu coba ya sekitar 5 ml ya, jadi 5 ml saja kecil-kecil gitu. Kita coba, saya coba, oh ya bagus karena saya memang alergian. Bagus. Saya pergi lagi, saya pikir sudahlah saya masih mau coba satu kali lagi deh. Saya pergi lagi ke tempat lain, saya minta lagi, ada enggak kamu punya ini? Dia bilang ada, saya coba lagi ya. Jadi selama sebulan saya coba, alhamdulillah bagus, baru saya beli. Jadi maksud saya memang harus dicoba gitu ya. Jadi di sini saya sayangnya kalau saya mau membeli, kalau yang mahal, aduh ya bisa berapa juta misalnya. Nah, saya mau coba, enggak bisa. Ya ibu beli gitu kan. 300.000, 500, aduh ya. Jadi memang harus dicoba. Tidak ada kosmetik. Yang penting kita lihat bahannya sudah bagus, tidak sudah aman bahan ya, sudah terdaftar berarti sudah aman. Sudah ada tertulis biasa lagi karena kita orang alergian ya, kita biasa baca di situ, sudah aman untuk alergen free. Sudah kita coba aja. Nah, baru, tapi tetap kita harus mencoba gitu ya. Kalau begitu gatal langsung tinggalkan ya. Jangan bilang nanti kan kalau nanti lagi masih bisa baik lagi ya, tidak bisa biasanya karena langsung kita menghasilkan ya sel-sel granulosit kita, mastosit kita ya, sel mast ya, menghasilkan histamin itu. Akhirnya memang gatal-gatal. Memang kita tidak cocok karena dia IgE kita ya, langsung dia mengenali sebagai alergen bagi kita. Begitu. Iya. Makasih. Ya, terima kasih Prof. Kita berbicara ke topik yang lain, yaitu tetap dengan kosmetik, tapi ini kita berbicara tentang produk lokal. Apakah kandungan kosmetik apakah yang berbahaya, Prof, yang terdapat pada produk lokal? Seperti banyak kita lihat di sini pakai kolagen yang tidak berbadan POM, dan segala macam, Prof. Oke ya. Ya itu yang bisa bikin kolagen itu kan imunogenik ya, karena dia protein ya. Protein dia itu yang paling banyak bikin alergi kalau begitu ya, kolagen. Nah, kolagen itu pokoknya semuanya harus didaftarkan ya, harus ada pendaftaran. Nah, kolagen dimaksudkan di sini biasanya memang kan kolagen itu efeknya menyebabkan moisturizer ya, dia bisa menyerap air ya, dia sama dengan gliserin ya, yang dia menyerap air, humektan ya, disebut humektan juga moisturizer ya, dia menyerap air sebenarnya. Nah, tapi hanya itu saja ya gunanya ya, bukan bilang dia membantu dia masuk ke dalam, sudah itu membentuk lapisan bantalan di dalam ya, karena bagaimana caranya dia mau masuk. Ya, kolagen itu kan protein ya, berarti larut air ya, susah lah masuk ke dalam, mau menembus, kecuali kalau kita buat dia dalam bentuk nano atau apa ya, atau biasa kan kalau kolagen malah kalau itu kan disuntik
masuk ke dalam untuk supaya misalnya dia menjadi bantalan kembali, menjadi apa itu yang kerut-kerut begitu yang turun ke bawah itu kan sebagai kerut-kerut itu dia akan naik kembali ya, jadi menjadi bantalan ya. Tapi itu yang biasa saya baca itu fungsinya, padahal enggak mungkin ya, gimana orang cuma apa namanya produknya biasa aja, bikin krem biasa ya, baru mau berefek itu tidak bisa ya, kecuali kalau dia itu tadi saya bilang. Tapi ada memang efeknya, biasanya disebut sebagai dia menyerap air ya, menyerap air ya, menyerap air cair apa uap air yang ada di TEWL kita meningkat atau menurun ya, TEWL kita menurun karena dia menyerap air. Oke, itu. Tetapi kan kolagen itu yang biasa banyak menyebabkan alergi karena dia kan imunogenik, dia kan adalah protein ya, itu yang biasa justru menyebabkan itu. Ya yang penting kan kita lihat dia berapa persen kolagennya apa, dan harus ada terdaftar lah ya, biasanya. Oh begitu ya. Ya saya juga biasa baca kolagen, terus dia bilang bisa menghilangkan kerut-kerut, ya enggak bisa dia masuk ke dalam. Dia tidak bisa berpenetrasi sampai ke bawah dermis, di dermis kan itu yang ada kolagen di situ yang kita produksi. Nah itu yang biasa dirusak oleh sinar matahari UVA pada pagi hari ya. Jadi jangan bilang oh kalau pada pagi hari kan belum ada sinar. Nah itu justru yang merusak, masuk sampai dermis karena panjang gelombangnya panjang, dia masuk sampai ke dermis, dia merusak kolagen ya. Jadi kolagen yang ada sebagai bantalan itu dirusak. Jadi itu yang disebut dengan penuaan dini ya. Jadi kalau masih muda ya di bawah 20 tahun, begitu dia rusak kan beregenerasi lagi, diproduksi lagi oleh sel kita ya, sel fibroblast kita menghasilkan elastin dan kolagen ya. Jadi gampang saja. Nah makanya apa itu namanya, kalau kita masih muda ya begitu tadi ya, ya memang butuh bagus butuh, tetapi belum apa namanya belum sangat diharuskan gitu. Disarankan iya, tetapi belum diharuskan ya. Karena kenapa, kalau kolagennya rusak langsung segera beregenerasi. Nah, tapi kalau di atas 25 tahun ya, kalau rusak ya susah lagi diproduksi karena sel fibroblast kita sudah mulai menurun produksinya ya, sudah mulai bisa menghasilkan kolagen itu sudah menurun. Jadi memang disarankan untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari begitu. Jadi apa itu saya bilang itulah tadi yang bisa kita sampaikan. Yang penting biar produk lokal apapun ya, biasanya produk lokal itu enak sekali, cepat sekali putih. Aduh itu yang bahaya. Berarti ada apa-apanya itu, paling kurang hidroquinone atau apanya. Biasa pemutih, tapi coba lihat pemutih kalau kita pakai kosmetik tapi kita tidak langsung putih, yang penting kita tidak gatal-gatal, kita tidak alergi, tapi kita merasa kulit kita kok terhidrasi dengan baik. Kayaknya apa ya, kita terhidrasi, jangan langsung mau putih, belum. Putih itu bisa perlahan-lahan sampai 3 bulan, baru mulai 2 bulan kita sudah, jangan bilang baru dipakai 1 kali sudah terlihat hasilnya. Aduh, itu yang bahaya itu. Coba cek anunya ya, apa itu namanya, pendaftarannya pasti tidak ada ya. Jangan coba-coba, karena setelah itu langsung kulit kita rusak, kulit kita seperti apa itu, kepiting rebus ya, kepiting rebus misalnya. Aduh ya, karena mau cepat putih, jangan yang instan, tidak ada yang instan ya, tidak ada yang instan. Kalau mau itu harus pelan-pelan ya. Kalau memang yang penting kita merasa sudah sedangkan mengobati jerawat pun itu tidak instan. Jangan bilang kalau 1 pekan terus tidak sembuh, apalagi kalau sudah jerawatnya acne conglobata misalnya ya, acne rosacea kalau perempuan ya, terus langsung bilang 1 pekan kemudian datang lagi ke ke dokter atau ke kita, misalnya kita menjual yang itu karena kita sudah jadi, dia sudah bisa jadi ada OWA juga ya, atau obat bebas terbatasnya juga. Kenapa belum sembuh? Belum ya, pelan-pelan, sebulan. Yang penting dia tidak menjadi lebih inflamasi, tidak menjadi lebih meradang misalnya. Tidak, jangan langsung. Jadi kalau baca sesuatu yang bilang dalam waktu 2 hari sudah bisa sembuh, sudah bisa putih. Aduh, itu yang bahaya ya. Tidak ada sesuatu yang instan.
harus pelan-pelan. Nah, itu juga selain itu yang saya ingatkan juga bukan hanya kosmetik, kosmetik kan memang dipakai di luar. Tetap kita bantu dengan nutrisi ya, nutrisi nutraceutical ya. Kita tetap membantu dari dalam makanan-makanan yang sehat ya, kurangi makanan yang mengandung gula ya, minum-minum yang manis-manis, jangan. Itu yang malah bikin jerawat ya misalnya. Jadi dibantu juga dari dalam. Memang kan kalau kulit itu memang kan kalau di bagian lapisan bagian epidermis itu kan tidak dilalui darah ya. Jadi memang kita harus dari luar, kita lindungi dia dari luar. Nah, kalau di dermis itu misalnya untuk pembentukan kolagen, elastin supaya fibroblast aktif menghasilkan itu semua bantalan-bantalan atau apa. Nah, itu memang dibantu dari dalam karena di dermis itu kan ada pembuluh darah di situ ya. Jadi dia masuk ke situ. Jadi kalau makanan itu terlihatnya itu dari sampai di dermis, di dermisnya. Nah, kalau di atas sebagai di epidermis itu memang di situ harus dari luar, dari kosmetiknya. Jadi dua-duanya, jangan hanya kosmetik dari luar saja tetapi terus makanannya sembarangan tidak sesuai. Ya ada makanan-makanan yang misalnya tidak makan sayur, ya tidak makan minyak ikan ya, minyak ikan yang karena membutuhkan EPA, AHA ya, itu AHA ya kan itu untuk memutihkan itu ya, dibantu dari dalam, dari makanan juga ya. Itu tambahan dari saya. Ya, Prof. Menurut Prof sendiri, apakah ada rekomendasi yang biasanya digunakan untuk kosmetik buat orang yang bekerja di lapangan atau biasa terpapar matahari selain dari menggunakan sunscreen, atau buat orang yang rajin berjemur di pagi hari, Prof? Ya, itu yang paling penting memang sunscreen. Kalau sepengetahuan saya ya, yang saya sudah tua ini ya, saya sudah berumur begitu, memang sunscreen yang paling bagus ya. Saya paling merasa sunscreen yang paling membantu, apalagi kita di daerah tropis. Itu tadi berjemur di pagi hari pun, ya memang harus ada sunscreen yang ada UVA-nya ya. Itu tadi yang saya bilang. Belum belum UVB ya. Kalau memang sudah matahari sudah sangat keras rasanya, itu namanya UVB ya, ada juga karena dia sudah UVC ya. Tapi kalau pagi hari dan sore hari di jam 5, jam 4, jam 5 ya, meskipun kita misalnya di dalam mobil pagi hari kan kalau masuk sinar ya tetap ada itu ya. Jadi tetap kalau saya bisa juga kalau tidak mau memakai kosmetik kan ada pakai topi ya, sekalian pakai topi juga ya, terus pakai payung misalnya. Tapi kalau masih pagi-pagi ya nanti bilang oh ada sinar UVA itu selain memang ada bahayanya kan, tapi kan dia bisa kalau masuk ke dalam tubuh itu kan dia bisa menyebabkan aliran darah lebih cepat ya. Jadi kan kalau aliran darah cepat ya lancar kan pasti kulit juga jadi banyak aliran darahnya ya, jadi kelihatan segar begitu ya, apalagi kalau putih kelihatan yang merah kemerah-merahan misalnya. Memang kalau UVA itu ada juga membantu tadi yang pembentukan vitamin D ya, vitamin D3 yang aktif ya, sehingga memang dibutuhkan, tetapi karena ada kalau ada UVA-nya ya bisa menyebabkan efek samping yang lain, yaitu itu tadi bisa merusak kolagen kita misalnya. Nah, bisa juga kita kalau mau berjemur ya bisa ditutup mukanya misalnya ya, mukanya ditutup, yang lainnya dibuka ya. Bagusnya sih semua tubuhnya dibuka ya, bagusnya ya kita punya nanti kalau punya rumah ya, yang mana sinar matahari di belakang ya, jangan dibuka, dibuat semua rumahnya dibangun di belakang ya, tidak ada orang lihat ya, kita berjemur misalnya, karena memang sangat baik sekali untuk anti osteoporosis kan, membentuk vitamin D3 yang aktif, untuk membantu kalsium diserap dari yang kalau kita makan kalsium, minum susu atau apa, kalau tidak kan berarti tidak diserap ke dalam untuk membantu pembentukan tulang gitu ya, membentuk vitamin D3 ya, membentuk tulang kalau kalsium. Nah, ada banyak memang fungsinya ya. Jadi itu tadi mengaktifkan aliran darah apa semua. Nah, tetapi fungsi efek ke kulitnya yang tidak bagus. Nah, ya memang kalau tidak mau menutup mukanya, karena muka ya yang paling sering itu ya yang terpapar, dan itu yang lainnya ya sudah dibuka semua, ditutup mukanya ya, ditutup dengan kain ya, kain yang
jangan yang warna hitam ya, karena nanti dia menyerap sinar matahari ya, yang putih yang tuh ya, atau yang berwarna lah ya, ditutup. Bisa juga pakai topi. Tapi kalau pakai payung itu biasa karena kan dia masuk ke bawah biasanya, baru langsung dia mancar lagi dari tanah ya, apalagi pasir ya, langsung dia kembali ke muka kita ya, terpantul ke muka kita. Nah itu memang tetap kita pakai sunscreen. Kalau saran ya memang sunscreen, dan yang penting itu moisturizer. Itu aja sebenarnya sih kalau menurut saya, saran saya ya, yang paling penting buat kita ya, dengan itu tadi moisturizer untuk bibir ya. Apakah kalau memang kita mau sekalian juga pakai dekorasinya ya lip tint, lip tint ya, sekarang lagi top ya lip tint, karena memang bibir suka pecah-pecah atau apa, karena dia tidak menghasilkan secara alami sebum ya, tidak ada lemak di situ, sehingga memang dipakai ya. Itu aja kalau saya, saran saya. Kalau lotion hand and body lotion ya, jadi bukan hand body ya, seperti yang orang bilang hand body ya, sudah saya kasih tahu. Lotion ya, lotion kulit ya, kalau memang kita merasa kering ya memang kita menggunakan. Kalau tidak ya, kita punya kulit itu masih apa itu namanya, normal atau apa ya, ya tidak perlu kalau menurut saya ya, karena kan kita juga biasa kayak gimana ya, atau kita mau pakai mengganggu begitu kalau kayak agak berminyak begitu. Nah bisa kita pakai yang OW ya, supaya water yang di luar ya, supaya rasanya kayak ringan gitu, bisa juga ya, silahkan. Itu yang saran saya. Kalau mau tetap kulitnya bagus ya, ditambah dengan dari dalam ya, makanan dalam. Baik Prof, terima kasih. Karena kita sudah berada di penghujung waktu, para viewers pasti dan tentunya ingin mendengar sepatah kata untuk para viewers dari Profesor Marianti yang bisa dibilang ahli dalam bidang kosmetik. Ada nggak Prof pesan dan untuk para teenager mahasiswa di luar terkait kosmetik ini, Prof? Pesannya ya itu tadi ya, jadi dari hasil yang tadi itu pokoknya kalau mau menggunakan skin ya, kalau untuk teenager itu yang bagusnya ya memang skincare saja ya. Kalau mau kosmetik ya itu tadi sekali-sekali saja. Kenapa? Karena kan ya itu tadi harus kita betul-betul menghilangkan apa tuh namanya, kalau malam harus dicuci semuanya ya, bedak apa semua. Dan kan Anda kan teenager itu kan masih kulitnya masih segar ya, kulitnya masih segar, jadi masih aktif menghasilkan apa pelembab alami atau apa ya. Jadi kalau saran saya tetap itu tadi yang saya bilang, kita kalau mau menggunakan kosmetik kita lihat dulu apakah dia terdaftar atau tidak. Yang kedua, kalau sudah terdaftar kita lihat bahan-bahan apa yang ada. Nah biasanya kalau sudah terdaftar pasti sudah aman. Tidak mungkin dia menggunakan bahan-bahan yang tadi kita katakan tadi, bahan-bahan yang apa namanya itu, yang berbahaya, yang tidak yang bikin toksik atau apa ya, atau misalnya kayak PB. Ya, PB di Tint ada, tetapi dia kadarnya di bawah 1% atau apa ya, jadi dia masih 0,9%. Mas pasti ada dia, tapi misalnya kalau hidrokinon ada ya di bawah 2% misalnya, tidak sampai 10%. Kalau kita tidak lihat, dia tidak ada data itu, tidak ada data bilang kosmetik itu aman, pasti ada, dan kita tidak tahu berapa kadarnya ya. Jadi bisa juga ada, tapi kadarnya sesuai dengan yang amannya ya. Jadi itu yang pertama pasti selalu. Jadi jangan membeli kosmetik misalnya dari internet atau apa ya, yang bahwa ini bagus pemutih atau apa, enggak bisa ya, harus ada notifikasinya ya, kelihatan apa ya, ada bahannya apa dan dia memang aman ya, begitu. Jadi kita lihat dulu yang itu. Jadi lebih bagus yang aman ya, sudah yang ada saja terdaftar di daerah kita. Karena kan bisa juga misalnya dia sunscreen, kalau di luar ya dia kan diujinya pada daerah subtropis. Jadi bilang dia itu SPF-nya 50 ya. Jadi 50 berarti dia melindungi sampai 98%. Iya, itu kan daerah subtropis yang mataharinya jauh sekali ya, mataharinya jauh. Ya memang dia
Artinya SPF itu misalnya dia menggunakan pada saat dia gunakan dibanding dengan pada saat dia tidak menggunakan, apakah bagaimana terjadi iritasi kemerahan ya, kulit kemerahan misalnya ya. Jadi kalau kosmetik dari kita juga kan pasti diujinya menggunakan daerah iklim tropis gitu ya. Jadi SPF-nya jelas gitu sama dengan sinar matahari yang ada di kita. Jadi kalau saya sih gunakan saja produk yang lokal yang aman gitu ya. Yang aman sudah terbukti aman ya, artinya sudah terdaftar. Terus itu tadi saran saya ya sunscreen, terus pelembab ya itu yang penting, dan kalau memang pelembab bibir ya itu yang kalau memang karena memang sebenarnya skincare itu bagusnya memang dimulai dari sejak dini ya. Yang penting dia aman sejak dini, kita mulai biasanya setelah 20 tahun apalagi ada lagi tambahannya ya, lebih berminyak setelah 30 tahun karena sudah 30 tahun itu kan kita punya kelenjar sebasea sudah mulai berkurang produksinya, berarti pasti lebih banyak lagi sudah mulai lemaknya yang ditambah ya. Jadi selalu beda itu setiap, jangan bilang dari saya dari kecil saya pakainya dari teenager ya saya pakainya ini tidak bisa, tidak. Jadi diperbaharui terus sesuai dengan umur kita masing-masing. Jadi tetap tidak apa-apa, pakai saja. Saran saya yang bagusnya itu cuma itu saja sunscreen, karena kita memang di daerah tropis ya memang harus ya. Kalau tidak mau ya ditutup ya, sekarang enak ya pakai masker, bisa juga itu kan sudah menutupi juga itu. Yang penting kita jangan terlalu percaya diri di bawah matahari itu saja, karena itu matahari yang paling musuh yang paling itu untuk kulit kita. Dia bisa menyebabkan penuaan dini ya, macam-macam, bisa menyebabkan kanker misalnya. Jadi itu barangkali saran saya, mudah-mudahan ada gunanya. Iya Prof, terima kasih banyak. Dan juga kami mengucapkan dari Badan Eksekutif Mahasiswa mengucapkan terima kasih kepada Profesor Marianti karena telah meluangkan waktunya di weekend ini untuk berbincang-bincang mengenai kosmetik. Baik Prof, karena kami telah berada di penghujung waktu, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk para viewers yang ada di manapun Anda berada, jangan lupa like, komen, dan share podcast BMK Mapar UHA. Kami ucapkan selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Prof. Terima kasih Fahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.